Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Polisi meringkus 4 pengedar sabu-sabu di Teja Kula Buleleng. Kasus malapraktik yang melibatkan terdakwa seorang dokter masuk persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar. Uniknya tradisi nyeduk, tradisi langka yang dilaksanakan setiap puluhan tahun sekali. Polres Buleleng meringkus 4 anggota sindikat pengedar narkoba di Kecamatan Teja Kula Buleleng beberapa waktu yang lalu. Polisi sudah lama mengincar kelompok ini karena mengedarkan sabu-sabu dalam jumlah yang banyak. Sepak terjang komplotan ini terungkap ketika polisi menangkap 2 tersangka di salah satu bengkel saat asyik menikmati sabu-sabu pada tanggal 10 Oktober lalu. Polisi menemukan bong yang masih ada residu sabu-sabu. Berdasarkan pengakuan kedua tersangka, Polres Buleleng memburu 2 anggota komplotan selama 3 hari dan berhasil menangkap mereka di tempat terpisah serta menyita sekitar 100 gram sabu-sabu yang sebagian sudah dikemas dalam paket kecil. Kapolres Buleleng AKBP Ida Bagus Witwan Sutadi mengatakan, komplotan ini mengedarkan sabu-sabu dengan sistem tempel. Ada pengedar bahwa mereka ini kan yang kita tangkap di TJ Bulu ini, mereka sudah mengedarkan khususnya di hari raya Galungan dan Kuningan kemarin cukup banyak nempel. Jadi untuk berapa lamanya kita sedang dalami, yang jelas sudah lama. Di pohon, di pot, bahkan di lembah suci, ya bisa saja, karena kan tergantung ada perintahnya juga. Kalau biasanya yang pesan-pesan taruh di mana. Ini sedang kita kembangkan. Para tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Buleleng. Mereka dijerat dengan pasal berbeda. Namun demikian, Undang-Undang tentang Narkotika mengancam para pengedar narkotika dengan hukuman berat hingga maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Kasus malapraktik yang melibatkan terdakwa seorang dokter dan korban asal Australia masuk persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar. Jaksa mendakwa seorang dokter dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Dalam dakwaannya, jaksa menyatakan terdakwa melakukan malapraktik dengan memberikan obat yang salah sehingga pasien bernama Jamie yang berasal dari Australia kondisinya justru semakin parah. Kuasa hukum terdakwa mengajukan eksepsi dan minta terdakwa dibebaskan karena kliennya tidak bersalah dan mengantongi izin praktik dokter umum sejak 2021 serta membuka praktik mandiri di sebuah klinik di kawasan Kuta Utara, Badung. Terdakwa sudah menyampaikan bahwa akan mengajukan keberatan melalui penasihat hukum, jadi kami dikasih waktu 1 minggu lagi untuk mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan dari jaksa penuntut umum. Kami belum menerima berkas dari jaksa penuntut umum, sehingga kemudian karena ini adalah satu hukum acara di mana kami harus mengajukan eksepsi, kami akan ajukan. Tapi kami tetap akan menyatakan mengajukan eksepsi sembari menunggu berkas dari jaksa penuntut umum. Kalau surat izin prakteknya, klien kami ini atau terdakwa adalah dokter umum yang suratnya itu surat izin prakteknya keluar kurang lebih di 19 April 2021.
Kasus dugaan malapraktik terjadi saat korban seorang warga negara Australia bernama Jamie mengeluh sakit pada bagian punggung dan demam pada Rabu 14 Februari lalu. Terdakwa yang memeriksa memberikan obat cair melalui infus terhadap korban yang alergi obat jenis ibuprofen dan aspirin. Korban bukannya sembuh, malah merasakan pembengkakan di bagian wajah, mata hingga sesak nafas. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Dalam operasi Zebra Agung 2024, Satlantas Polres Badung menindak banyak pelanggar di kawasan padat lalu lintas Simpang Padonan, Kuta Utara, Badung. Sebagian besar pengendara yang terjaring tidak mengenakan helm, termasuk pengemudi ojek online yang sering membawa penumpang tanpa helm. Meskipun demikian, polisi memberikan peringatan agar pengendara tidak mengulangi lagi perbuatannya. Namun jika pelanggarannya berat, terpaksa polisi mengeluarkan surat tilang. Simpang Padonan merupakan salah satu kawasan yang padat lalu lintas di wilayah hukum Polres Badung karena jalur penting menuju sejumlah kawasan wisata pantai. Kita pilih Simpang Padonan di sini karena wilayah di sini ini lalu lintasnya sangat padat. Karena kenapa padat? Personil selalu atensi dalam kegiatan ini, sehingga apabila ada masyarakat yang tidak tertib dalam berlalu lintas, kita berikan teguran lisan maupun himbauan demikian. Dalam pekan pertama Operasi Zebra Agung 2024, Satlantas Polres Badung mencatat ada 13 pelanggaran, 3 pelanggar ditilang dan 10 pelanggar ditegur. Jumlah tersebut menurun dibandingkan Operasi Zebra Agung 2023 yang mencapai 43 pelanggaran lalu lintas dan polisi memberikan surat tilang bagi 30 pelanggar dan 13 orang lainnya mendapat teguran. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. KPUD Gianyar Rabu lalu menerima kiriman surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali, serta surat suara untuk memilih Bupati Gianyar dan wakilnya. Surat suara tersebut untuk pemilihan gubernur dan wakilnya sekitar 402.000 surat suara. Sedangkan untuk pemilihan Bupati Gianyar dan wakilnya berjumlah sekitar 404.000 surat suara. Distribusi surat suara dari salah satu percetakan di Kota Denpasar ini mendapat pengawalan ketat dari Polres Gianyar beserta instansi terkait lainnya. Jumlah surat suara ini sesuai dengan daftar pemilih tetap di Kabupaten Gianyar yang berjumlah sekitar 390.000 orang. Sebelumnya KPUD Gianyar juga sudah menerima kotak suara, bilik suara dan tinta, serta kabel tis. Kita sudah siap dengan beberapa logistik dan sebagian lagi masih menyusul. Jadi untuk kotak suara kami sudah siap itu sebanyak 1.760, kemudian untuk bilik suara 3.492. Untuk tinta 1.746, kemudian untuk kabel tis 10.476, dan kemudian untuk surat suara kita untuk gubernur dan wakil gubernur itu sudah selesai cetak seluruhan, yaitu sebanyak 402.581. Begitu juga dengan surat suara untuk Bupati dan Wakil Bupati Gianyar, yaitu sudah selesai cetak sejumlah yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 404.581 surat suara. Setelah menerima seluruh surat suara ini, KPUD Gianyar akan menyortir kualitas surat suara, sekaligus melipatnya sebelum mendistribusikannya ke seluruh tempat pemungutan suara, termasuk di rutan kelas 2B di Jalan I Gusti Ngurah Rai Gianyar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.